Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Rasis semuanya di channel kesayangan kita semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membahas tentang dehidrasi. Dehidrasi yang seperti kita ketahui adalah kekurangan cairan dalam tubuh kita. Nah, apakah dehidrasi bisa membuat berat badan kita bertambah? Yuk kita simak penjelasan berikutnya. Nah, karena berbicara tentang dehidrasi ataupun hidrasi, kita harus tahu dulu itu cairan tubuh. Nah, apa sih minuman favorit dari Bro Rasis semuanya? Apakah minuman bersoda, minuman yang punya warna-warni? Seberapa banyak Bro Rasis konsumsi air setiap hari? Nah, pentingnya sih menjaga hidrasi tubuh. Hidrasi itu adalah keseimbangan cairan dalam tubuh yang merupakan syarat penting untuk menjamin fungsi metabolisme sel tubuh kita. Jadi yang seperti kita ketahui, tubuh manusia 66% terdiri dari air. Jadi cairan tubuh atau hidrasi itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, apa sih pentingnya? Pertama bisa untuk mengatur suhu tubuh kita. Kalau kita dehidrasi, maka suhu tubuh kita akan naik. Jadi kita harus menjaga tubuh kita supaya tetap hidrasinya baik. Juga bisa menjaga kesehatan kulit, melindungi organ tubuh, mencerna makanan, menjaga fungsi otak, dan menjaga sistem imun tubuh kita. Itulah fungsinya hidrasi untuk tubuh kita. Nah, apa jadinya jika tubuh kekurangan cairan atau disebut dengan dehidrasi? Pastinya kita akan kurang fokus dan mudah lelah karena kita sudah banyak mengeluarkan cairan. Jadi kita akan mudah lelah dan kulit terasa kering, daya tahan tubuh berkurang, gangguan berat badan. Nah, inilah akan kita bahas. Oke. Nah, seberapa banyak cairan yang perlu kita konsumsi dalam satu hari? Setiap orang itu akan berbeda-beda. Cara perhitungannya adalah berat badan kita dalam kilogram dikali dengan 30-33 ml. Nah, contohnya, jika berat badan tubuh adalah 70 kilo, berarti satu hari kita minimal harus minum 2 liter air. Itu contohnya ya. Jadi silakan Bro Rasis hitung sendiri berapa banyak cairan atau air yang dibutuhkan untuk ke tubuh kita supaya tidak terjadi dehidrasi. Nah, sekarang kita bahas hidrasi dan berat badan. Tahukah Bro Rasis, minum air sebelum makan itu bisa membantu turunkan berat badan. Kalau kita sebelum makan, kita konsumsi 500 ml air 30 menit sebelum makan dan 3 kali sehari. Jadi kita makan kan 3 kali sehari. Jadi sebelum makan itu 30 menit sebelumnya kita konsumsi air minimal 500 ml atau lebih kurang setara dengan 1 gelas air ya. Jadi menurut penelitian setelah 12 minggu mereka yang meminum air sebelum makan mengalami penurunan berat badan 2 kali lebih banyak daripada yang tidak konsumsi air sebelum makan. Mengapa? Karena kalau kita mengkonsumsi air sebelum makan itu mampu meningkatkan metabolisme pada tubuh kita. Jadi kalau kita minum sekitar 500 ml air dapat meningkatkan laju metabolisme hingga 30%. Metabolisme itu adalah pembakaran dalam tubuh kita. Jadi seperti ibarat kalau kita mau menjalankan mobil, kita juga perlu bahan bakarnya. Jadi kita perlu cairan untuk supaya metabolisme tubuh kita bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa meningkatkan 30% dalam metabolisme tubuh kita. Jadi apa yang kita konsumsi itu dapat termetabolisme dengan sempurna. Nah, selain itu juga kalau kita mengkonsumsi cairan dalam minum air sebelum makan itu bisa menjaga fungsi organ tubuh. 46,1% orang Indonesia mengalami dehidrasi ringan yang menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan, sakit kepala, dan menimbulkan rasa lapar. Ketika dalam tubuh memiliki jumlah air yang tepat, maka akan membantu organ berfungsi dengan baik dan secara alami meningkatkan energi fisik dan kewaspadaan. Ketiga adalah menghindari makan berlebih karena kita sudah mengkonsumsi air, berarti secara tak langsung tubuh perut kita sudah ada terisi. Jadi kita sudah ada sedikit kenyangnya. Jadi kita tidak makan berlebihan. Di orang yang minum air sebelum makan, maka akan mengkonsumsi sekitar 75 kalori lebih sedikit di tiap kali makan karena perut kita sudah terisi. Nah,
kalau tadi kita sudah membahas kita perlu konsumsi air 30 menit sebelum makan, dan kita juga harus tambahkan dengan gaya hidup yang sehat ala Body Key agar program pengelolaan berat badan kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi banyak orang yang mengatakan saya sudah diet dengan segala cara, tapi berat badan tidak begitu maksimal. Ya, jadi kita harus sesuaikan dengan gaya hidup yang sehat ala Body Key. Nah, kalau kita berbicara dengan Body Key, itu ada 3 pendekatannya: efektif, personal, dan ilmiah. Jadi kalau kita mau makan, itu kapan waktu kita makan sama pentingnya dengan apa yang kita makan. Jadi yang penting kita jangan lewatkan sarapan. Kemudian makan malam itu 3 jam sebelum tidur. Kenapa 3 jam sebelum tidur? Karena supaya apa yang kita konsumsi bisa termetabolisme dengan baik. Oke, karena kalau kita sebelum tidur setidaknya kita ada sedikit kegiatan, jadi bisa termetabolisme dengan baik. Kalau mau makan yang besar, kalau makan yang mewah-mewah itu sebelum jam 3 sore. Itulah makan yang sehat, makan yang baik. Kemudian diet, itu sebelum kita benar-benar diet, kita harus tahu dulu apa yang perlu kita dietkan. Jadi bukan sembarang diet, karena diet itu ada 2, yaitu diet lemak dan diet karbo. Bagaimana kita tahu kita itu adalah termasuk kategori mau diet lemak ataupun diet karbo? Kita boleh ketahui dari tabel berikut ini. Ada dari skor 0, 10, 20, dan 30. Kalau usia kita itu sekitar 36 sampai 50 tahun, itu skornya 20. Kalau kita memiliki keluarga riwayat diabetes, misalkan ayah dan ibu dua-duanya ada, berarti skor kita 20. Kemudian kalau lingkar perut, kalau wanita itu harus minimal atau lebih besar dari 90 cm. Kalau yang laki-laki 100 cm. Kalau itu skornya 20. Kalau di bawahnya skornya 10. Kemudian kalau kita tidak berolahraga dan tidak aktif bergerak, itu skornya 30. Maka itu dijumlahkan. Kalau skor kita lebih besar dari 60, kita harus diet karbo. Kalau kita skor yang lebih kecil dari 60, maka kita harus skornya termasuk diet lemak. Kalau kita pas 60, berarti kita harus menjaga lingkar perut kita dengan baik. Nah, activity, jadi kita harus melakukan olahraga supaya program pengelolaan berat badan kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi apakah berolahraga itu harus keras, segiat seorang atlet? Tidak tentu, tidak perlu juga ya. Kalau kita yang biasanya tidak begitu banyak bergerak, kita boleh mulai dengan gerakan-gerakan kecil. Misalkan naik turun tangga minimal 30 menit atau mulailah dengan yoga. Ya, hal-hal gampang saja. Tetapi yang penting harus rutin, harus sering. Jangan hari ini kita sudah yoga 30 menit, kita berhenti 1 bulan. Itu tidak akan berhasil. Harus rutin. Kalau sudah kita lancar dengan gerakan-gerakan ringan, tambahkan dengan aerobik supaya tubuh kita telah terbiasa dan bisa bertambah tingkat activity kita. Setelah itu kita harus latihan otot supaya mengencangkan otot-otot tubuh kita, tidak mundur. Jadi mindset kita juga harus kita ubah. Jadi the body achieves what the mind believes. Apa yang tubuh kita dapatkan itulah hasil dari pikiran kita. Jadi apa yang kita pikirkan itulah apa yang kita dapatkan termasuk dalam tubuh kita. Kalau misalkan kita pikirkan saya susah untuk diet, maka tubuh kita juga tidak akan bisa berhasil dengan diet. Itulah fungsi dari pikiran kita. Jadi kekuatan dari pikiran kita itulah yang menjadi kunci utama keberhasilan kita. Dan tidur. Jadi mendapatkan tidur yang berkualitas itu bisa mempengaruhi terhadap kemampuan berat badan kita bisa mengelola dengan sehat. Lakukanlah 8 jam minimal untuk tubuh kita bisa beristirahat supaya bisa menjaga regenerasi selnya selama kita istirahat tidur. Dan 1 hari 24 jam kita harus bisa menjaga 8 jam untuk tidur dan 16 jam itu terbangun untuk aktivitas.
bukan 16 itu terus beraktivitas ya, juga harus ada istirahatnya. Tapi yang waktu istirahat tidur itu terlelap itu harus 8 jam minimal. Tidur yang tidak berkualitas akan berdampak buruk pada hormon-hormon yang mengatur rasa lapar dan metabolisme, sehingga meningkatkan asupan kalori 250 sampai 500 kalori per harinya kalau kita kekurangan tidur. Mengapa? Karena kalau kita kekurangan tidur, pasti akan meningkatkan nafsu makan kita. Jadi kita akan merasa lapar dan mungkin kita bisa untuk mencari makanan sehingga menambah asupan kalori kita dan meningkatkan obesitas. Kemudian kalau metabolisme hormon kita tidak tidur dengan baik, itu akan mengubah metabolisme. Jadi sehingga akan mengurangi pengeluaran energi dan meningkatkan kelelahan. Itu juga semua bisa mengakibatkan obesitas. Jadi diet kita tidak akan berhasil kalau kita tidak tidur dengan baiknya atau dengan berkualitas. Nah, yang terpenting kita harus mengontrol stres kita. Stres itu merupakan sesuatu yang normal dalam hidup. Setiap orang pasti ada mengalami stres. Jadi kalau kita bisa mengontrol stres kita dengan baik, itu tidak sepenuhnya benar kita mampu mengelola berat badan kita juga. Karena stres setiap orang itu tidaklah sama. Kita harus bisa mengontrol kondisi stres kita. Karena stres itu bisa mempengaruhi perilaku makan. Ada orang yang stres tidak bisa makan, ada orang yang stres itu akan makan lebih banyak. Karena otak kalau sudah terganggu itu akan memicu rasa ingin makan bertambah. Jadi kita akan bertambah makan sehingga pengelolaan berat badan kita juga tidak akan berjalan dengan sempurna. Jadi kalau kita mau diet, kita harus relax, jangan stres. Karena stres itu akan memunculkan dua hormon, ada hormon kortisol dan hormon ghrelin. Jadi kalau hormon kortisol itu adalah mengakibatkan penumpukan lemak di jaringan perut, sedangkan hormon ghrelin meningkatkan nafsu makan terhadap makanan favorit yang tidak sehat. Itulah faktor dari pemicu stres. Nah, bagaimana sih kita supaya mempunyai diet yang berkualitas? Harus didukung oleh produk-produk dari nutrien yang berkualitas. Yang pertama adalah dari Body Key Drink, ya, minuman Body Key. Itu adalah minuman dengan rasa susu yang mempunyai rasa tiga rasa, yaitu vanila, kopi, dan plain, ya, yang tawar. Jadi Body Key Drink adalah minuman yang tinggi serat, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetis, tanpa penguat rasa. Dalam satu saset itu ada 6 gram protein per sajiannya yang bisa mempertahankan massa otot kita. Jadi kalau kita diet pun otot kita tidak kendor. Jadi dia ada 6 gram proteinnya. Kemudian juga ada serat dalam satu saset, ada sekitar 4-6 gram. Itu bisa berkisar karena ada berbagai rasa, itu berbagai macam serat yang terkandung di dalamnya. Dan yang terpenting halal dan aman dikonsumsi untuk semua orang. Mengandung campuran vitamin C, E, dan B5. Yang kedua adalah high protein. High protein itu setiap orang pasti membutuhkan protein. Untuk apa? Protein itu bisa berfungsi untuk meregenerasi sel-sel tubuh kita dengan baik dan bisa menjaga tubuh kita tetap fit dan tetap sehat. Protein itu dibutuhkan untuk memperbaiki atau menjaga otot serta sel serta membuat kenyang lebih lama. Jadi high protein dari Nutrilite terbuat dari 3 macam kombinasi, yaitu dari kacang kedelai, gandum, dan kacang polong. Jadi terbuat dari protein tumbuhan sehingga bebas laktosa dan dapat dikonsumsi oleh vegetarian. Kemudian yang paling penting adalah mengandung 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita. Nah, high protein dari Nutrilite ini mempunyai PDCAAS sama dengan 1. PDCAAS itu adalah Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, yaitu skor yang terkoreksi dengan baik dari pencernaan protein terhadap asam amino ini. Sama dengan 1 adalah maksimal. Maksudnya seberapa banyak protein yang kita masuk ke dalam tubuh itu bisa dicerna sempurna menjadi asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi tidak terbuang secara sia-sia. Itulah kualitas terbaik dari Nutrilite high protein kita.
PDCAS sama dengan 1. Tidak ada produk luar yang bisa tertandingi oleh skor ini. Dan yang ketiga adalah produk pelengkapnya, yaitu minuman berenergi. Segarnya lebih bernutrisi. Jadi kalau ini adalah Nutrilite Phytopowder Divine Cherry yang berasal dari bahan utamanya Achelora cherry yang ditanam di pertanian organik Nutrilite. Mengandung 8 vitamin B esensial, rendah kalori. Jadi kita minum minuman segar yang bernutrisi tapi rendah kalori karena tidak mempunyai bahan pewarna sintetis dan tidak ada pengawet. Jadi tidak ada tambahan gula. Itu semua dari rasa buah-buahan. Tinggi serat, nah, rasanya enak dan menyegarkan. Jadi untuk 1 kali konsumsi Phytopowder ini bisa memenuhi 70% kecukupan vitamin C dan 45% kecukupan zinc harian dewasa untuk mendukung sistem imun tubuh kita. Jadi untuk saat-saat pandemi ini, minuman Phytopowder Divine Cherry ini adalah sangat-sangat menjadi pilihan utama supaya meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kemudian yang kedua mempunyai rasa lemon, karena tinggi vitamin C, sama 8 vitamin B esensial juga terkandung ke dalamnya dan terbuat dari perpaduan lemon, sea button. Sea button itu hampir sama mirip dengan anggur dari warna kuning ya. Kemudian dari nanas, kemudian dari buah delima. Jadi ada beberapa campuran buah-buahan yang bagus. Sudah sama rendah kalori. Jadi karena dia tanpa pewarna, tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan. Itu semua dari manis buah. Ini adalah beberapa contoh minuman yang bisa dibuat untuk menjadi pertimbangan sebagai minuman segar dan juga minuman untuk mengelola diet badan kita bisa tetap terpenuhi dengan bagus. Kita bisa menambahkan minuman ini dengan 2 scoop Phytopowder Divine Cherry, rasa cherry, tambahkan dengan high protein, kemudian ada body coklat, sedikit es batu, dan air, ataupun kalau kita tidak mau minum es batu, boleh dikurangi atau dihindarkan. Karena minum es sebenarnya itu tidak baik. Tapi kalau untuk mau menyegarkan, boleh sedikit ya. Kemudian itu kita shakerlah dengan body shaker kita. Demikianlah presentasi saya atau sharing info kesehatan dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Jadi kita harus menjaga cairan tubuh kita supaya tidak tetap dengan baik. Kita harus menjaga cairan tubuh kita dengan baik supaya pengelolaan badan kita bisa berjalan dengan sempurna. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.